orang-orang yang memang tidak suka Islam ini bangkit, mereka faham dan mereka telah mempelajari bahwa kalau ingin menguasai masa depan, kuasailah pemudanya. Kita ingin kuasai 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita kuasai pemudanya. Nah, mereka mencoba menguasai pemuda-pemuda kita hari ini. Bagaimana caranya? Mereka dilahirkan pada tugas utama mereka di dunia ini, bahwa mereka adalah khalifatullah. Mereka juga adalah sesungguhnya penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang lalai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Ya begini Ustaz, ini mumpung kita lagi nyantai nih, juga anak-anak lagi pada libur. Mau bertanya ini mengenai peranan anak muda dalam Islam. Apakah anak muda ini ada peranan khusus dalam Islam? Dan memang apakah ada sabda nabinya? Apakah ada ayat-ayat yang mendukung perkara ini? Dan mungkin apa ada usaha kita bagaimana anak muda ini bisa dibentuk dalam perjuangan agama? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jawab, antum umur berapa sekarang Ustaz? Alhamdulillah umur 28. 20. Udah punya istri ya? Baru satu Ustaz, alhamdulillah. Antum berapa? 28 juga. Oh, 28 istri? Istri saya? 27. Anak? Baru 1. Nah, kalau dalam Islam itu sebagian ulama mengatakan bahwa pemuda itu sampai umur 40 tahun. Jadi antum itu termasuk kategori pemuda. Ya kan, makanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi itu setelah sempurna jadi diri seorang manusia umur 40 tahun. Jadi ibarat kalau kapal sudah berjangkar begitu kan. Itulah seorang pemuda, dan pemuda memang dalam peradaban Islam sejarahnya dan kiprahnya itu sangatlah luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun tidak sedikit ayat-ayat dan hadis yang bercerita tentang pemuda. Nah, kita lihat dalam kisah surat Al-Kahfi, Allah bercerita bagaimana pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman dari kejaran seorang raja yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kan para pemuda, 7 pemuda. Innahum fitnatun. Innahum fityatun. Mereka semua adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang menyelamatkan diri, menyelamatkan imannya daripada kesyirikan, karena mereka dipaksa untuk menyembah, mengakui raja sebagai Tuhan selain Allah, tapi dengan jiwa darah yang mengalir pada diri mereka, darah sang pemuda, maka berani untuk menghadapi segala risiko dan rintangan. Di siang hari mereka istirahat, di malam hari mereka berjalan. Allah sifati dalam Al-Quran, innahum fitnatun, mereka para pemuda-pemuda, ya kan? Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhan mereka, wajidnahum huda, karena mereka beriman terus mempertahankan imannya, kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Kisah Nabi Yusuf, dia katakan as-sijnu ahabbu ilai, penjara lebih kucintai daripada apa? Mengikuti keinginan mereka, para wanita-wanita pembesar-pembesar di kerajaan Mesir saat itu. Pemuda yang berani mengatakan demikian, lebih baik aku milih penjara. Penjara bagi seorang pemuda bukanlah satu kehinaan, apalagi seorang pejuang agama, ya kan? Kita lihat lagi kisah Ibrahim ketika dia diajak untuk mengikuti acara kesyirikan pada kaumnya. Dikatakan diajak, saya nggak mau. Kenapa? Ini Sakim, aku sedang sakit. Tapi apa yang direncanakan, ternyata dia punya rencana, ya kan? Punya rencana ketika kaumnya sudah pergi meninggalkan kampungnya, diambil kapak, dihancurkan Tuhan-Tuhan selain, berhala-berhala bagi umatnya dan bagi kaumnya. Maka raja ketika pulang bingung melihat Tuhannya pada hancur. Maka dicelidiki siapa? Maka terdengarlah berita, qalu sami'na fatan, kami mendengar yang melakukan penghancuran Tuhan-Tuhan kita ini, berhala-berhala kita ini adalah seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim. Dalam Quran dikatakan namanya adalah seorang Ibrahim. Kisah anaknya Ibrahim, seorang pemuda yang masih belia. Siapa dia? Ismail. Ketika diperintahkan oleh Allah melalui bapaknya dalam mimpi Ibrahim untuk disembelih, apa jawabannya? Ya abati ini ara fil manam ini adbahuka fangdur ma tara.
wahai anakku, sekian lama tidak berjumpa dengan anaknya Ibrahim, berjalan dari Syam, bayangkan Palestina, ke Mekah. Sampai di sana bukan untuk meluk dia, sebagai melayani orang yang lama nggak bertemu antara bapak dengan anak, tapi untuk apa? Untuk menyembelih. Wahai anakku, ya abati, wahai anakku, aku melihat, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana? Fangdur mada, bagaimana pendapat wahai anakku Ibrahim? Apa katanya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai papaku, maafi muskil. Aku pemuda yang berani. Jangan takut, ya, jangan sedih. Kau dapatkan aku nanti sebagai orang yang sabar. Ini pemuda semua dalam Quran. Kisah artinya apa? Ini menggambarkan kepada kita bahwa Islam sangatlah peduli terhadap pemuda. Ya, di dalam Al-Quran diisyaratkan banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis juga banyak. Dalam riwayat hadis, ya kalau tidak salah dalam riwayat Muslim, nusirtu bisyabab. Aku ditolong oleh Allah dengan para pemuda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dahulu berjihad ketika kami masih muda. Jadi para tentara-tentara Rasulullah, para pemuda-pemuda itu membela Rasulullah siang dan malam, menjadi pendamping Rasulullah, siap mengorbankan mereka yang mereka punya kehormatan, bahkan jiwanya, darahnya siap dialirkan, ruhnya siap dilayangkan demi membela siapa? Nabi Muhammad. Siapa dia? Para pemuda. Para pemuda di Rasulullah itu yang membantu Islam. Kita lihat, ya kan, dalam sejarah juga. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, siapa yang mendapat amanah penting untuk perang dengan Romawi? Anak muda baru berumur berapa? 18 tahun. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Seorang pemuda. Dia harus menjadi pemimpin para tokoh-tokoh Islam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan seterusnya. Bayangkan. Luar biasa. Muhammad bin Fatih. Al-Fatih yang menjebol kekuatan Konstantinopel. Siapa dia? Pemuda. Bahkan sejarah Muhammad bin Qasim yang membawa Islam Ats-Tsaqafi, membawa ke benua India sampai ke Sind, itu seorang pemuda umur 17-an tahun kurang lebihnya. Itu pemuda semua. Ya, artinya pemuda dalam Islam, dalam hadis, ya, dan dalam sejarah terbukti bagaimana kiprah mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi la yadilla illa dhilluhu. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Satu di antara 7 siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda. Nasya itu artinya bukan menghabiskan umurnya, ya terjemahnya boleh bebas lah, menghabiskan umur, tapi aslinya nasya itu adalah orang yang berkembang dari kecil sampai menjadi besar. Jadi seorang pemuda yang dari kecil sampai menjadi besar tertarbiyah dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan akan dijamin naungan oleh Allah pada hari kiamat. Di mana saat itu manusia dalam kondisi susah dan payah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, matahari 1 mil di atas kepala manusia pada hari kiamat. Maka lautan manusia yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya berubah menjadi lautan keringat atas dosa masing-masing. Ada yang tenggelam dengan dosa-dosanya sampai mata kakinya, sampai perutnya dan seterusnya. Tapi ada 7 golongan manusia mendapat naungan di bawah arsy Allah. Satu di antaranya siapa? Seorang pemuda. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku malu atau aku bangga dengan para pemuda yang laisa lahu suhwah. Dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah bangga dengan para pemuda yang tidak punya kecenderungan. Kecenderungan apa maksud kecenderungan? Kepada syahwat, kecenderungan kepada kemaksiatan dan kepada bid'ah. Dan inilah pemuda-pemudi yang diharapkan insyaallah ke depan memberikan kiprah kembali dalam perjuangan Islam. Makanya nih kaitannya antara pemuda dengan kebangkitan Islam sangatlah erat. Sangatlah erat. Paham tak ya Syekh? Paham, Ustaz. Nah, berarti kalau dilihat dari sejarah Islam memang pemuda ini banyak pengaruh sekali dalam Islam, Ustaz ya? Ya, betul. Tapi sisi lain kita miris juga, Ustaz, ketika ngelihat beberapa masjid di daerah kita, bahkan lebih banyak ini pengurus masjidnya dari orang tua semua. Ada sepuh-sepuh. Iya. Ya kan seharusnya mungkin kita nih ya termasuk saya sendiri sebagai pemuda harusnya juga ikut andil dalam perjuangan Islam, terutama di masjid-masjid biar memakmurkan, ya kan? Iya betul, makanya kita bersyukur nih, kita alhamdulillah berada di kalangan para pemuda-pemuda ini kan pemuda semua nih, masya Allah, mereka jauh-jauh dari pulau yang berbeda, kampung berbeda kumpul di sini. Para pemuda untuk apa? Untuk
bersatu dalam kebenaran karena Allah Ta'ala. Ya itulah, itu yang menjadi salah satu risau kita, bahwa di sini ada dua unsur, ada dua hal. Unsur eksternal umat Islam itu sendiri, kita lalai dengan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kita lalai, orang tua kita lalai, ya kan, kita sendiri lalai, bahwa kita ini punya tanggung jawab selain tanggung jawab untuk diri sendiri. Kiprah kita ini sangat ditunggu oleh umat. Itu yang pertama. Dan kita lemah dalam bab ini. Ya karena kita mengikuti perkembangan zaman. Angin ke timur, kita ke timur. Kita ke barat, ke barat. Kan begitu. Rata-rata pemuda kita kan begitu. Ada di negara Pakistan itu, para pemuda di sana sangat menggandrungi olahraga kriket. Tahu kriket ya? Kriket ya, itu salah satu olahraga yang ditinggalkan oleh Inggris karena benua India kan di jalan mereka. Saya melihat bahkan di atas salju para pemuda itu main kriket. Kadang-kadang jingkrak-jingkrak sendiri kayak seakan-akan lagi main kriket. Jadi artinya pemuda itu sangat-sangat antusias dengan sesuatu yang mereka cintai, yang dianggap sebagai sebagai model dalam kehidupannya. Kayak ini keren nih kalau begini, maka dicontoh. Kita lihat sekarang pemuda-pemuda yang meniru-niru gaya para pemain sepak bola siapa? Pemuda semuanya, ya kan? Yang meniru gaya-gaya artis siapa? Pemuda. Kalau ada orang tua ya gampang namanya, jadi nggak tahu diri, ya kan? Nah, sisi inilah kita lemah. Sisi yang kedua kita lihat memang ada unsur eksternal di mana orang-orang yang memang tidak suka Islam ini bangkit, mereka faham dan mereka telah mempelajari bahwa kalau ingin menguasai masa depan, kuasailah pemudanya. Kita ingin kuasai 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita kuasai pemudanya. Nah, mereka mencoba menguasai pemuda-pemuda kita hari ini. Bagaimana caranya? Mereka dilahirkan pada tugas utama mereka di dunia ini, bahwa mereka adalah khalifatullah. Mereka juga adalah sesungguhnya penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang lalai. Ya kita lihat hari ini, masya Allah, di mana-mana. Ya, di mana-mana kita hari ini. Dahulu kala ya, saya sempat saya kan umurnya juga lumayan juga kan. Kita lihat dulu namanya orang pada maghrib itu masjid itu penuh dengan apa? Pemuda. Surau-surau, pada ngaji, ya kan, sampai isya baru pulang. Hari ini apa yang kita lihat? Justru film-film yang disukai oleh anak, yang digemari oleh anak-anak adalah waktu seperti itu. Nah, ini ada unsur-unsur, makanya kita sebagai orang tua harus bijak. Ya nanti antum akan menjadi orang tua pun harus bijak, harus mengerti apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita itu. Makanya hasil daripada dua hal ini adalah apa? Tempat-tempat ibadah yang harusnya bukan hanya dipenuhi oleh orang tua harus dong, udah umurnya kan dengan sebentar, yang harusnya dipenuhi oleh para pemuda-pemuda, ternyata kosong daripada mereka. Masjid kalau bisa nangis dia. Nangis merindukan sosok seorang pemuda yang melangkahkan kakinya karena Allah di masjid. Nangis. Kalau seandainya masjid bisa nangis masjid itu sebenarnya. Merindukan para pemuda. Kapan wahai pemuda? Datanglah kemari kalian. Makmurlah kan kami. Ajaklah orang untuk sama-sama memakmurkan kami ini. Seakan-akan kalau seandainya masjid bisa ngomong. Nah, inilah yang menjadi salah satu kerisauan kita bersama. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, kita bersyukur kepada Allah kalau begitu, kita para pemuda-pemuda alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah, sehingga paling tidak kita tidak terlalu jauh terbawa arus era globalisasi moral dan akhlak dan akidah ini yang paling parah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga para pemuda-pemuda Islam insyaallah di masa yang akan datang menjadi pemuda-pemuda yang mendapat hidayah petunjuk oleh Allah, sehingga kalau pemuda hari ini, maka apabila kita ingin menginginkan masa depan kita baik, pemuda hari ini harus kita garap dengan baik. Dan bentuk nyatanya alhamdulillah di tempat ini, walaupun tempat sederhana, para pemuda kita cukup banyak, dan insya Allah kita berharap ke depan, kita berharap rojak kepada Allah ya, semoga mereka jadikan sebagai masa depan kita yang gemilang insya Allah, yang akan mencerahkan, membawa pencerahan bagi umat Islam insya Allah ta'ala. Nah, barakallahu fiik.